Hai, saya Evi Santi. Jumpa lagi. Kali ini saya ingin menjelaskan hasil tes Tiffin dengan tipe thinking extrovert. Ya, hasilnya seperti ini. Bagaimana sistem operasi otak thinking extrovert? Sistem operasi thinking extrovert berada di belahan otak bagian atas sebelah kiri atau disebut dengan neokorteks kiri. Kepribadian thinking extrovert kemudi kecerdasannya berada di lapisan abu-abu bagian luar atau permukaan otak. Tekstur otaknya renggang karena mengandung sel otak lebih sedikit. Hal ini menyebabkan thinking extrovert lebih beradaptasi dengan lingkungan luar. Karena dari lingkungan luar itulah tipe thinking extrovert mendapatkan energi untuk memutar otaknya. Tipe thinking extrovert merupakan kepribadian yang berbasiskan kecerdasan logika. Bagaimana tipologi fisik thinking extrovert? Biasanya memiliki bentuk tubuh yang piknis, memiliki tulang yang besar dan kuat. Piknis yaitu volume tubuhnya lebih kecil bila dibandingkan dengan tipe lain, dan volume tulangnya lebih dominan, sehingga mudah bergerak karena kerangka tulangnya menyangga beban yang ringan. Tapi secara umum mereka malas bergerak karena tenaga yang tersedia cenderung tersedot oleh otaknya untuk berpikir. Nah, kalau tipologi fisik thinking extrovert ini sama ya dengan thinking introvert. Sifat khas thinking extrovert bagaimana? Menurut konsep Tiffin, thinking extrovert memiliki 10 kepribadian yang akan selalu eksis seiring dengan pertambahan umurnya. 10 kepribadian tersebut adalah 1. Thoughtful, penuh pertimbangan, analytical, analitis, kompetitif atau kompetisi, reserve, disimpan atau menyimpan, kemudian planner, perencana, positif, argumentatif, yaitu argumentatif juga, forceful, kuat, formal, resmi, justice, atau adil ataupun keadilan. Pada kertas hasil tes Tiffin, bahasa Inggris tetap dipertahankan agar definisinya tidak multitafsir. Sebagai pribadi yang utuh, thinking extrovert memiliki sisi diametral sebagai berikut. Menyukai kemenangan, seperti seorang penakluk namun kurang stamina untuk terus-menerus bertanding. Kebenaran empirik hanya datang dari pengalaman dirinya, namun tidak suka kebenaran dari nasihat orang lain. Pandai mengakumulasi keuntungan dengan coverage yang luas, namun kurang mahir dalam membuat prioritas jangka panjang. Sangat sirkulatif di semua entitasnya, hanya sayang kurang pandai membaca aspirasi. Dengan kelemahannya ini, thinking extrovert harus mengeksploitasi kelebihannya agar kelemahannya dapat tertutupi dengan sendirinya. Apa sih kelebihan dari thinking extrovert? Thinking extrovert memiliki kemampuan menalar secara meluas dalam bentuk pengendalian, manajemen, dan logika yang lebih efektif.
melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Pandai mengumpulkan kekuatan untuk menghasilkan kemenangan bagi diri dan organisasinya. Organisasi akan dikelola seperti pabrik, tentara, birokrat, atau seperti hubungan atasan dan bawahan. Cara organisasi seperti inilah yang akan membuatnya berhasil dalam melipat gandakan hasil ataupun produksi. Tipe thinking extrovert memiliki kelebihan secara alamiah yang tercermin dari cara kerjanya, yang selalu mencari peluang untuk melipat gandakan. Hal ini sejalan dengan tabiatnya terhadap uang. Ia mampu mengelola keuangan dengan mengakumulasi atau mengumpulkan. Cara membelanjakan pengeluaran sangat rasional, namun punya kemampuan taktis. Bila ia melihat ada peluang untuk mengakumulasi keuntungan. Chemistry thinking extrovert adalah dikejar tahta. Dengan kemampuan mengendalikan span of control yang besar, logika umum, melipat gandakan hasil, karakter yang kuat seperti besi, tipe thinking extrovert akan jauh lebih sukses jika ia memiliki pabrik untuk menjalankan mesinnya. Apa yang menjadi peranan thinking extrovert? Thinking extrovert dapat menyusun serangkaian logika sebagai metode dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas, sehingga sering dianggap bertangan dingin. Karena cara berpikir thinking extrovert dari luar ke dalam, pada thinking extrovert akan muncul sifat-sifat utama yang adil, objektif, dan menerima argumentasi logika. Hal ini membuat tipe thinking extrovert menyukai peran layaknya seorang komandan yang memimpin dengan otoritas penuh untuk memastikan keadilan dan logika dapat berjalan secara efektif. Apa yang menjadi target dan harapan thinking extrovert? Target dan harapan thinking extrovert adalah mendapat otoritas penuh. Dengan otoritas tersebut, ia akan mengendalikan organisasi dengan memberikan instruksi, pengarahan, dan briefing-briefing. Arah merek thinking extrovert yaitu kekuasaan, controlling, dan managerialship. Cara belajar thinking extrovert tidak mengalami masalah dalam hal belajar. Materi pelajaran memerlukan cara kerja otak yang menalar, berhitung, dan menstruktur. Dan thinking extrovert sudah terbiasa menalar bacaan untuk mendapatkan logika dengan membuat struktur dan skema yang memudahkan. Ia suka berpikir, namun akhirnya menyebabkan thinking extrovert menjadi orang yang berwawasan karena sering membaca berbagai macam buku. Meskipun setiap topik tidak terlalu mendalam, namun ia sudah dapat struktur berpikir dari setiap apa yang dibacanya. Cara memberi motivasi pada thinking extrovert yaitu dengan diberi kesempatan untuk berkompetisi. Tipe ini merasa dibantu jika jalur kemenangan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berkompetisi. Apa yang menjadi pilihan sekolah atau profesi yang direkomendasikan bagi tipe thinking extrovert? Prioritas utama dalam memilih jurusan atau profesi untuk tipe thinking extrovert sebaiknya diarahkan
pada satu di antara pilihan industri berikut ini, yaitu manajemen ataupun kepemerintahan, pabrik, properti, peternakan. Selain itu bisa juga ristek, IT, bisnis, pertambangan, ahli konstruksi, bisnis kesehatan, dan garmen. Peneliti, programmer, ahli rekayasa, atlet, birokrat, dan lain-lain. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Untuk memilih jurusan ataupun profesi, sebaiknya thinking extrovert mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu menalar, tulang, mandiri, dan mendalam. Yuk, bagi kamu yang belum tes TIFIN, silahkan untuk mengetahui apa yang menjadi satu fokus hebatmu.